Tetapi ini perlu diketahui teman-teman bahwa ini ada perubahan rencana dari Bu Devi. Jadi sebelumnya Bu Devi sudah sepakat dengan saya bahwa pada premit itu diampu oleh Bu Devi. Kemudian saya postmitnya. Jadi seharusnya sekarang diampu oleh Bu Devi, ternyata Bu Devi karena satu dan lain hal sehingga menyerahkan premit dan postmit kepada saya. Tapi saya tidak akan apa namanya, tidak akan jauh dengan RPS yang sudah dibuat Bu Devi. Mungkin kesepakatan kita saja bahwasanya ada sedikit modifikasi yang akan saya lakukan. Jadi agar teman-teman mudah mendapatkan informasi dengan baik, nyaman dan tanpa kendala, ringan, tanpa kendala apa namanya teknis. Jadi nanti untuk metodenya akan sedikit saya rubah. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai metode yang akan saya sampaikan, metode pembelajaran nantinya selama premit dan postmit nanti, alangkah lebih baik saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Yunika Triana. Ini real nama saya, nama perempuan, tetapi saya adalah lelaki tulen. Saya sudah memiliki satu orang istri dan dua orang anak. Banyak yang senyum ini kelihatannya. Kok jenenge kok Ayumen. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Sementara belum, Pak. Oke, saya tinggal di Yogyakarta, Sleman, dan saya juga selain di Stikes Muhammadiyah Klaten, saya juga mengajar di IAIN Surakarta. Nah, tahu ya pasti ya, di Klaten kan dekat dengan IAIN Surakarta, kurang lebih 1 jam dari Klaten ke sana. Kemudian saya lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan, S1 dan S2 saya di sana dari program pendidikan bahasa Inggris. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan barangkali agar ada komunikasi interaktif antara saya dan teman-teman. Saya manggilnya teman-teman ya agar lebih akrab. Silahkan, please. Silahkan. Baik, di sini ada Mbak Rizka, Mbak Lia, Mbak Ria, Mbak Aulia, Mbak Agnes, Mbak Ratna, Mbak Vera. Loh, ini perempuan semua ya ini ya? Ada laki-lakinya, Pak. Ada berapa orang? Ada laki-lakinya, Pak. Laki-lakinya 7, Pak. Laki-lakinya ada 7 orang. Oke. Sangat beruntung sekali teman-teman laki-laki yang ada di sana dikelilingi oleh uh, bidadari dunia. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, langsung saja langsung ke metode atau ke pembahasan materi bahwasanya saya akan menggunakan metode blended learning di mana pada pertemuan kali ini saya akan menggunakan sinkronus sebagai metode pembelajaran. Sinkronus itu apa? Yaitu metode pembelajaran secara tatap muka online. Saya eh, apa namanya memberikan tutoring atau memberikan apa namanya tutorial, memberikan instruksi melalui lisan, secara lisan menggunakan video conference seperti ini. Ini adalah metode sinkronus. Nah, blended learning itu mengkomparasi atau menggabungkan dua metode, yaitu
metode asinkronus dan sinkronus. Jadi setelah ini, di pertemuan berikutnya, nanti teman-teman akan mendapatkan tugas asinkronus melalui Google Classroom. Nanti akan saya buatkan Google Classroom-nya. Tentunya materinya sama seperti yang sudah dibuat oleh Bu Devi. Mohon maaf, ini tetangga saya kebetulan ada yang perbaikan rumah ya, jadi suaranya mungkin agak bising. Oke, mungkin saya tak pindah tempat dulu. Teman-teman masih bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi blended learning ini memadukan dua metode sinkronus dan asinkronus, di mana saya akan memberikan tutorial secara lisan di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan berikutnya akan ada penugasan. Teman-teman nanti mengerjakan tugas sesuai instruksi yang ada di Google Classroom yang akan saya buat. Kemudian nanti dipresentasikan atau mungkin disampaikan, direview, didiskusikan di pertemuan berikutnya. Jadi antara pertemuan sekarang dengan pertemuan besok, dengan pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya, itu akan berkaitan erat. Sehingga nanti teman-teman akan memiliki banyak knowledge. Karena apa? Di akhir pertemuan, teman-teman diharapkan bisa menulis academic writing. Bagaimana mungkin teman-teman bisa menulis academic writing kalau teman-teman belum memiliki knowledge yang banyak terlebih dahulu. Teman-teman harus banyak membaca, banyak memiliki pengetahuan yang luas dulu dari statement atau mungkin dari bacaan-bacaan, kemudian menelaah di pikiran, kemudian dikeluarkan ke dalam bentuk tulisan, atau kita berkomentar. Kita berkomentar kan harus punya data-data terlebih dahulu, harus memiliki pengetahuan yang luas terlebih dahulu, baru kita bisa berkomentar dengan proporsional seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas pentingnya bahasa Inggris di dunia nurse atau di dunia keperawatan, nursing academy ya ini ya, S1 ya ini ya, Mbak Devi. Iya, Pak. S1, oke. Iya, Pak. Oke, benar ya. S1 ya. Nah, pentingnya bahasa Inggris seperti apa? Saya akan menanyakan mungkin secara langsung ya, karena ini interaktif learning. Jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak, karena ini sifatnya adalah learner centers. Jadi teman-teman yang mahasiswa yang harusnya aktif ke dalam pembelajaran ini. Terlebih di pembelajaran sinkronus atau pembelajaran tatap muka secara online ini. Oke, saya akan menanyakan, Mbak Vera, Mbak Vera Damayanti. Oke, Mbak Vera. Ya, Mbak Vera, dengan pertanyaan saya.
Mbak Vera, Iya, bisa diulang, Pak. siap dengan pertanyaan saya mengenai pentingnya bahasa Inggris di Nursing Academy ini? Tampaknya koneksi lagi ini, Mbak Vera tadi sempat mendengar suara saya, tetapi ini belum respon sama sekali. Oke, coba ini Mbak Lia Damayanti. Sepertinya berpikir keras ini. Iya, Pak. Lia Damayanti. Oke, Ya. saya akan mengajukan satu pertanyaan. Pentingnya bahasa Inggris di dunia keperawatan itu apa, Mbak? Yang pertama, mungkin untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, untuk mempermudah komunikasi. Bisa melanjutkan studi ke luar negeri juga mungkin akan dipermudah gitu, Pak. Untuk membaca jurnal juga sangat membantu. Seperti itu, Pak. Poinnya akan ke sana, Mbak. Tenang saja. Dan kita pun juga akan berupaya mencoba untuk menulis secara akademis. Itu seperti apa? Tentunya masih basic ya, untuk kita masih basic ya. Mungkin nanti kita membuat basic essay atau mungkin essay writing. Oke, lagi mungkin saya tanyakan kembali ke Mbak. Ini yang putra mana ya ini ya? Mas Irfai Saprudin, Mas Irfai. Iya, Mas Pak. Irfai, oke. Kira-kira pentingnya bahasa Inggris di kehidupan di apa namanya nanti kita lulus setelah lulus di Stikes ini apa Mas pentingnya bahasa Inggris? Coba dihidupkan Mas mikrofonnya. Oke, sekarang dijawab. Menambah wawasan, Pak. Menambah wawasan. Wawasan apa Mas? Bahasa. Wawasan bahasa. Yang kaitannya dengan apa namanya? Dengan ilmu keperawatan apa ini? Mungkin nampaknya koneksi juga terputus ini di tempatnya Mas Irfai. Saya akan mencoba melempar pertanyaan ke Mbak Ananda Dea. Iya, Pak. Ini sepertinya sedang di langit ya ini ya. Di belakang ada awan-awan ini. Oke Mbak Ananda, kira-kira pentingnya bahasa Inggris di prodi keperawatan apa Mbak? Bisa membuat jurnal atau paper, Pak. Jurnal atau paper? Apakah ini menjadi syarat di Stikes Muhammadiyah Klaten? Halo, Mbak Ananda. Iya, Pak. Apakah menjadi syarat ini di Stikes Muhammadiyah Klaten? Syarat lulusan barangkali. Iya atau tidak? Halo, nampaknya terputus ini dengan Mbak Ananda. Coba saya tanyakan ke Mbak Aulia. Mbak Aulia, apakah menulis jurnal itu menjadi kewajiban sebelum lulus dari Stikes Muhammadiyah Klaten?
Paham saya tidak, Pak. Oh tidak ya, tetapi teman-teman tahu, kok sepertinya tahu ya, pentingnya menulis jurnal atau menulis akademis itu kok begitu tahu, itu dari mana? Karena di dalam pelajaran itu kan mengacunya pada jurnal, Pak. Oh benar sekali. Benar sekali. Dan selain itu, teman-teman juga harus berkreasi, bisa apa namanya, berkomentar ke dalam bentuk tulisan. Itu adalah itu adalah proses sebenarnya, proses interpretasi dari membaca jurnal. Ketika kita membaca jurnal mengenai vaksin COVID misalkan, yang begitu ampuh dengan menggunakan apa namanya, bahan-bahan herbal misalkan. Kalian bisa menyanggahnya, bisa berkomentar bahwasanya metode vaksin dengan menggunakan ramuan herbal. Ini contoh ya ini ya. Ini contoh ya. Bahwasanya vaksin dengan ramuan herbal itu ternyata tidak ampuh. Jadi harus menggunakan vaksin yang sudah melalui uji klinis sampai tahap ketiga seperti Sinovac dan Pfizer misalkan. Jadi misalkan ada orang yang berpendapat seperti itu, kita tidak boleh hanya diam saja, kita harus berkomentar, kita harus menuliskan apa yang ada di benak kita, apa yang menjadi kegelisahan kita ke dalam bentuk tulisan juga, tetapi dengan merujuk dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bagus sekali, Mbak Aulia. Oke, kemudian Mbak Aprisa Fernanda. Mbak Aprisa Fernanda, apakah benar nanti setelah lulus dari Stikes Muhammadiyah Klaten, teman-teman ini dipastikan langsung jadi perawat? Belum, Pak. Kenapa? Saya cuma tanya loh ini, kok sudah pesimis ya? Saya cuma tanya loh ini. Saya cuma tanya ya ini ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Berarti kan ada sedikit mungkin ya, sedikit kegelisahan. Ternyata setelah lulus kita juga belum tentu menjadi apa yang kita inginkan. Wah, akhirnya banyak yang ketawa nih. Ini yang ketawa kelihatannya pesimis ini sebenarnya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya bahasa Inggris adalah benar tadi, bahasa Inggris ini membuka wawasan, membuka ilmu pengetahuan. Makanya di setiap prodi non pendidikan bahasa Inggris, non ilmu bahasa Inggris, itu pasti menggunakan bahasa Inggris sebagai mata kuliah umum. Sama halnya ini di mana, di keperawatan, kemudian di ilmu hukum, saya di ilmu hukum syariah IAIN Surakarta, saya juga mengajarkan bahasa Inggris itu di sana. Bukan untuk mahasiswa bahasa Inggris, tetapi untuk mahasiswa hukum. Bahkan saya sekarang juga mengajarkan bahasa Inggris untuk bisnis. Piye jalwe. Bahasa Inggris bisnis. Nah, teman-teman juga harus tahu konsep-konsep atau tahu paling tidak apa yang akan kalian gali dari suatu fenomena. Fenomena itu apa? Bisa mungkin kegelisahan yang ada di diri sendiri, atau mungkin fenomena yang lain. Misalkan aku ki nek ora iso dadi nurse, ora iso dadi, ini bisa ya bahasa Jawa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena Nggak bisa, kebanyakan- Pak. Nggak bisa, oke. Saya gunakan bahasa Indonesia. Misalkan saya tidak bisa menjadi nurse, tidak bisa menjadi perawat, apa yang harus saya lakukan? Nah, paling tidak kita tahu, minimal kalau kunci saya dulu, minimal saya bisa berbahasa Inggris. Tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis dengan baik, tapi saya paling tidak tahu bagaimana cara membaca
informasi dengan baik. Informasi itu penting sekali, karena informasi itu membuka kesempatan, siapa tahu ada kesempatan kerja yang sesuai dengan bidang kita, yang sesuai dengan keinginan kita. Ada yang sesuai dengan sesuai dengan bidang kita, tetapi tidak sesuai dengan keinginan. Misalkan teman-teman ada lowongan pekerjaan nurse, tetapi di Korea. Sementara teman-teman sudah punya anak, pasti gelisah kan, wah aku pas banget dengan bidangku, tetapi kok di luar negeri ya, sehingga mencari alternatif lain. Nah, bahasa Inggris ini memberikan alternatif informasi tambahan, karena bahasa Inggris ini tidak hanya untuk memperdalam bidang kita yang kita tekuni, tetapi alternatif yang lain yang bisa kita dalami. Sama halnya saya, teman-teman tahu tidak, saya dulu dari lulusan mana? Nggak tahu, Pak. Bukan. Nggak tahu. Saya S1, S2, PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, UAD. Tetapi saya dulu mengambil SMK. Di sini ada teman-teman dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ada tidak di sini? Tidak banyak saya kira. Ada, Pak. Dari mana? Jurusannya apa? Dari SMK Muhammadiyah Langgu. Jurusannya apa? Perawat kesehatan. Nah, itu kan linear berarti ya. Saya tidak linear. Saya SMK jurusan otomotif perbengkelan. Ya, sangat berbeda kan dengan background saya sekarang. Saya dulu otomotif, saya tahu bagaimana cara overhaul, kemudian bagaimana cara sistem mesin 4 tak dan 2 tak diesel, kemudian EV, electronic fuel injection. Saya paling tidak tahu basic itu, tapi saya akhirnya tidak memperdalam ilmu itu karena ternyata informasi yang lain ternyata cocok dengan saya, menemukan peluang yang lain, yaitu belajar bahasa Inggris di pendidikan tinggi. Ini tidak perlu teman-teman tidak perlu sepaneng ya nanti ya. Kita belajarnya fun-fun saja, kita sharing saja. Saya juga baru belajar mengajar. Saya belum lama mengajar karena saya dulu SMK jurusan otomotif, kemudian saya tidak langsung menjadi seorang dosen, tidak. Saya dulu menjadi seorang karyawan administrasi terlebih dahulu. Baru saya tahun 2019 mendaftarkan diri menjadi seorang dosen di Solo. Jadi terhitung baru sekitar 2 tahun berjalan ini saya menjadi dosen. Apabila nanti teman-teman ada kegelisahan mengenai cara metode saya mengajarkan, atau mungkin ada saran atau kritik mengenai perkuliahan kita, nanti bisa disampaikan ke saya. Oke, silahkan. Ada saran atau kritik barangkali, atau mungkin pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Belum, Pak. Lanjut aja dulu. Oke. Oke, sekarang saya mau menanyakan kembali mengenai bahasa Inggris 2. Di semester lalu materinya apa saja ya yang diajarkan? Mungkin salah satu bisa menjawab sebagai perwakilan.
Halo guys, silahkan. Mungkin bisa menjawab salah satu perwakilan. Wah, ini Mbak Devi. Where are you, Mbak Devi? Nggih, Pak. Semester lalu Bahasa Inggris 2 membahas apa, Mbak? Bahas lebih tepatnya ke banyak speakingnya sih, Pak. Oh, banyak ke speakingnya ya. Oke, kalau kita mungkin sama ini ya. Mungkin sama 50-50. Tapi di pertemuan asinkronus nanti teman-teman banyak membaca, banyak mengerjakan sesuatu, kemudian berbicaranya adalah di pertemuan-pertemuan ini kedua, tiga, empat, ke pertemuan keempat, keenam, ke-8 dan seterusnya. Jadi nanti di pertemuan genap sesuai dengan RPS ya. Di pertemuan genap keempat, keenam nanti teman-teman melakukan presentasi, melakukan tanya jawab. Nah, teman-teman boleh menggunakan harusnya berusaha menggunakan bahasa Inggris, but sometimes you may use in bahasa Indonesia. Jadi teman-teman juga harus berupaya menggunakan bahasa Inggris, tetapi boleh sedikit demi sedikit menggunakan bahasa Indonesia. Saya menggunakan metode dari simple terlebih dahulu, yaitu deskriptif. Jadi describe something and then you explain it in the front of the class. Jadi teman-teman nanti describing something in the text, but before you do that, you read an article. Jadi teman-teman membaca an article and then you summarize it. Kamu men-summarize and then you explain what you have found. Jadi teman-teman menjelaskan apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah dibaca in the front of the class, di depan kelas. Mudah ya kelihatannya ya. Tapi saya harapkan nanti benar-benar sebelum pertemuan keempat, teman-teman sudah mengumpulkan materi PowerPoint-nya kepada saya akan menjadi moderatornya, kemudian teman-teman tinggal explain in the front of the class. And I ask the listener to give question to the presenter. Saya akan meminta teman-teman yang mendengarkan untuk melontarkan pertanyaan kepada presenter. Gitu. Jadi ada tanya jawab. Loh, lalu Bapak posisinya seperti apa? Saya adalah instruktur. Saya menjadi moderator saja. Saya nanti yang akan mengarahkan bagaimana kelas ini berjalan. Karena ini learner center ya, bukan teacher center. Karena teacher center ini sama seperti saya banyak tutorial, saya banyak bicara untuk saat ini. Tetapi untuk pertemuan berikutnya, teman-teman yang banyak aktif. Teman-teman yang harus aktif. Tetapi perlu diingat teman-teman, poin dari perkuliahan ini adalah menulis. Poin dari kegiatan ini adalah menulis. Lalu speakingnya atau presentasinya dinilai atau tidak? Pasti dinilai dengan menggunakan penugasan. Jadi nanti ada persentasenya ya di sini ya, di RPS ya. Oke, saya bacakan lagi. Bahwasanya tugas ini termasuk presentasi, kemudian membuat rangkuman itu 20%. Kemudian untuk UTS dan UAS itu masing-masing adalah 40%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Ya, jangan meremehkan angka 20% ya, karena saya memiliki apa namanya penilaian secara subjektif. Artinya apa? Teman-teman yang aktif, saya akan memberikan apresiasi. Tentunya bisa jadi nanti keluar dari persentase penilaian. Jadi teman-teman meskipun nanti tugas itu kecil 20%, saya harapkan semuanya ikut berpartisipasi. Karena ini sifatnya wajib. Sama halnya seperti teman-teman kuliah tidak memenuhi misalkan 70% tatap muka. Meskipun nilai UAS dan UTS-nya bagus, maka nilai tidak akan dikeluarkan. Iya tidak kalau di sini? Iya kan? Berarti ini sifatnya wajib untuk semua. Jadi untuk semua kegiatan ini adalah wajib. Jadi meskipun ini tugasnya persentasenya kecil, teman-teman wajib untuk aktif di depan kelas. Wajib untuk following instruction that I said before the class. Jadi saya nanti akan berbicara sebelum kelas, kemudian teman-teman harus do the instruction. Jadi teman-teman harus menjalankan instruksinya sesuai dengan instruksi. Nah, apabila tidak, ya nanti skornya tidak ada skor tambahan tentunya. Begitu. Dan ini sifatnya wajib untuk semuanya. Oke, is there any question, everyone? Pak, saya mau tanya. Yes, please. Nama saya Agnes, Pak. Saya mau tanya, kalau sama Bu Devi kemarin kan sistemnya we discuss and presented, lalu we're given time to discuss sama-sama di depan kelas, in front of the class. Kalau sama Bapak ini berarti sistemnya reading the article dulu, lalu dikasih waktu untuk pembahasan dan disampaikan di depan kelas juga toh Pak, atau gimana? Kurang lebih it's more less sama toh Pak kalau sama punyanya Bu Devi kemarin. Nah, tapi saya gini ya, karena saya tidak metodenya tadi yang saya rubah. Karena ini pre-meet dan post-meet sama saya kan. Awalnya kan pre-meet Bu Devi, kemudian post-meet saya. Tapi ini full pre-meet dan post-meet saya yang menghandle. Jadi mungkin metodenya yang saya rubah sedikit. Tetapi nanti akan ada banyak akan ada banyak eksplorasi di luar kelas. Misalkan di pertemuan besok kan ini mengenai Baik Pak, terima kasih. Oke, di pertemuan besok adalah mengenai lingkungan rumah sakit dan pelaporan administrasi ya. Nah, kita akan membahas itu, tetapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan memberikan tema-tema seputar itu secara spesifik di kelas. Saya akan membuat ke dalam beberapa grup. Kemudian teman-teman membuat ringkasan. Jadi teman-teman nanti akan membuat ringkasan secara grup terlebih dahulu. Baru nanti setelah itu dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Ini sangat simpel sekali, akan ada banyak waktu yang teman-teman gunakan, karena saya tidak akan menunggui di minggu depan. Artinya waktu itu adalah 1 minggu itu digunakan untuk summarizing, digunakan untuk membaca sebuah artikel, misalkan. Kemudian dipresentasikan, benar-benar dipresentasikan seperti mau ujian munakosah ya, atau pendadaran, atau ujian akhir S1. Kemudian semua members harus taking a part of this discussion, harus berpartisipasi ke dalam diskusi itu, termasuk listener atau pendengar, atau
partisipan atau ya pendengar itu tadi. Pendengar juga harus berkontribusi, paling tidak minimal memberikan pertanyaan. Oke, is there any question? Atau mungkin saran barangkali. Oke, jadi mohon maaf ya, ini untuk metodenya sangat mungkin berubah. Saya tidak akan melakukan tatap muka besok, tetapi teman-teman perlu perlu ketahui bahwasanya apabila nanti separuh tatap muka, separuh tidak, akan ada banyak keuntungan yang akan kita dapat. Yang pertama, ya teman-teman akan mendapatkan tugas tidak hanya atau mungkin belajar di luar jam yang sudah ditentukan. Jadi 1 minggu itu bisa digunakan untuk belajar sesuai tugas yang saya berikan. Belajar mandiri, belajar secara kelompok, secara kolaboratif tentunya. Saya pun nanti setelah ini, karena ini kan sifatnya kolaboratif dulu, yang mudah terlebih dahulu, baru akan kita lakukan ke step-step yang lebih sulit dengan belajar secara mandiri. Akan ada banyak waktu untuk digunakan untuk belajar, kemudian saya tidak akan menemui teman-teman yang mengalami trouble jaringan, karena nanti saya pastikan akan fokus di pertemuan berikutnya, karena di pertemuan berikutnya harusnya sudah fokus. Kemarin tidak bertemu secara langsung, di pertemuan berikutnya harus intens di kelas. Ini metode blended learning. Karena apa, nanti kalau besok ketemu, pasti pertemuannya sangat terbatas, 2 jam itu saja. Ya tidak, saya akan memberikan tugas tidak selesai, ya waktunya semakin habis kan. Hanya akan menunggu orang mengerjakan tugas. Nah, kenapa tidak kita gunakan blended learning? Karena ini blended learning ini sudah sangat familiar ya eh, di perguruan tinggi. Jadi kita gunakan itu saja, lebih efektif, efisien, dan teman-teman juga bisa belajar dimanapun. Bahkan ini sangat fleksibel. Waktu 1 minggu bisa digunakan untuk belajar fokus di membaca artikel, bahkan bisa fokus untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Oke, ada lagi yang mungkin yang mau disampaikan? Silahkan, saya menunggu. Tidak masalah. Apapun kegundahan bisa disampaikan lebih awal nanti agar apa namanya, perjalanan perkuliahan bisa berjalan dengan nyaman. Kalau Bu Devi konsepnya itu tadi kan, Mbak Agnes? Iya, Pak. Iya, kurang lebih Konsepnya seperti sama itu kan ya? kemarin. Sama ya? Iya, sama-sama, Pak. Tetapi ini lebih terstruktur. Jadi blended itu artinya pertemuan tatap muka diselingi dengan penugasan di luar. Ada blended, ada flipped learning. Jadi ini sama-sama sangat efektif, tapi yang paling simple adalah blended learning ini. Saya mulai dari yang mudah terlebih dahulu, mulai dari belajar kelompok, kemudian belajar dengan kelompok lebih kecil, kemudian saya atur dengan kelompok tersendiri. Dengan penugasan tersendiri. Jadi agar teman-teman benar-benar belajar secara mandiri, benar-benar belajar secara kolaboratif. Jadi awal-awal belajar secara kolaboratif, ini namanya selain blended learning, ini juga collaborative learning. Teman-teman juga harus belajar mengoptimalkan pembelajaran online di mata kuliah ini. Oke, ada lagi pertanyaan?
Oke, please, Mbak Agnes. Silakan Mbak Agnes, atau mungkin yang lain. Pun. Pun. Pun, enggak nih, enggak. Pun. Ya, ada lagi? Silahkan teman-teman, sambil menunggu. Oke, tolong nanti salah satu memberikan daftar peserta ya. Daftar peserta di kelas ini agar nanti saya bisa memberikan rekap secara mudah. Ada 50 ya? Iya, Pak. Ya, Kak. 50, Kak. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup? Belum, Pak. Insya Allah belum, Pak. Belum, Pak. Oke, untuk itu saya akan, sebelum saya tutup, saya akan merangkum perkuliahan kita pada pagi hari ini, bahwasanya ini adalah metode interactive learning ya, atau synchronous learning, atau metode tatap muka secara virtual. Di mana pada pertemuan ke-6, nantinya di pertemuan 2, 4, 6, dan seterusnya, saya harapkan nanti ada presentasi dari teman-teman, deskriptif, describing something, menjelaskan sesuatu di depan kelas, kemudian ada tanya jawab. Karena ini menggunakan interactive learning semua ya, di metodenya Bu Devi. Interactive learning harus ada pertanyaan, dan jawaban-jawaban. Kemudian mengenai pentingnya bahasa Inggris di nursing curriculum, ini adalah yang pertama adalah kita bisa memantapkan ilmu bahasa Inggris sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Bisa kita kita bisa mencari informasi sesuai dengan bidang kita yang akan kita tekuni, bahkan kita bisa mencari option yang lain di luar bidang keperawatan. Jadi teman-teman tidak hanya jadi seorang yang kreatif itu, kita tidak hanya bisa memanfaatkan bidang kita sebagai landasan utama, tetapi kita bisa mencari opsi-opsi yang lain dengan cara mencari informasi dari ilmu-ilmu yang di luar negeri misalkan. Karena apa? Karena ilmu-ilmu di luar negeri biasanya lebih maju dan lebih kompleks yang ada di sana. Bahkan kemajuan teknologi tidak lepas dari penggunaan bahasa Inggris. Pasti di Android teman-teman atau di perangkat komputer, perangkat smartphone teman-teman pasti menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita mulai dengan membiasakan membaca bahasa Inggris dengan pendekatan teknologi. Kita set pengaturan
bahasa di smartphone kita menggunakan bahasa Inggris agar kita terbiasa mendapatkan informasi tambahan dari dunia luar. Lalu untuk pertemuan berikutnya, saya akan memberikan penugasan tentunya dengan interactive learning. Karena teman-teman harus belajar secara kolaboratif, belajar secara kelompok, lalu di mana teman-teman harus membaca suatu artikel, and then you have to summarize the article, and then you have to make the points of the reading. Jadi teman-teman harus membuat points dari bacaan yang sudah kalian baca, and then present it in the front of the class. Kemudian mempresentasikan di depan kelas. Setelah mempresentasikan di depan kelas, saya harap nanti di pertemuan genap teman-teman harus aktif untuk tanya jawab. Ada yang bertanya di kelompok lain, paling tidak ada satu orang di kelompok lain bertanya, and then you have to answer directly. Jadi teman-teman harus menjawab sekaligus setelah pertanyaan itu diajukan. And then don't forget, before you present your presentation, you have to send your PowerPoint files to me. Jadi teman-teman harus mengirimkan terlebih dahulu file PowerPoint-nya kepada saya, karena saya yang akan menjadi moderator, saya yang akan menjalankan PowerPoint-nya sebelum perkuliahan di pertemuan keempat. Jadi di pertemuan ke-3 dan ke-4 ini kita langsung membahas lingkungan rumah sakit dan sistem pencatatan pelaporan kesehatan. Oke, jelas ya? Mbak Devi, jelas bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Bisa, Pak. Oke, very good. Oke, mungkin itu saja kalau tidak ada pertanyaan. Setelah ini ada perkuliahan lagi? Tidak, Pak. Itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's close our class. Alhamdulillahirabbil Terima kasih, Pak. Welcome. Terima kasih, Pak.